got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, make it come. I got 3 old guys, I'm the guap, bitches on my line, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah semua sehat walafiat ya. Nah, sebelum kita memulai petualangan belajar kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan ketua kelas pimpin doanya, nak. Terima kasih untuk ketua kelas yang sudah memimpin doa. Ibu cek kehadirannya dulu ya. Wah, semuanya pada hadir ya. Pertahankan semangatnya ya. Anak-anak, sebelum masuk ke materi, Ibu punya sesuatu di layar proyektor ini. Coba perhatikan gambar di slide 1. Nah, kelihatan? Coba Ibu tanya, mengapa airnya bisa bertumpah seperti itu? Dan mungkinkah kita membawa asap atau udara menggunakan jaring ikan? Apa sih yang salah dari cara membawa benda-benda itu? Hebat sekali, jawaban kalian tepat. Benda-benda itu tidak bisa dibawa sembarangan karena setiap benda punya sifat rahasia masing-masing. Nah, oleh karena itu hari ini kita belajar tentang wujud zat dan perubahannya, mengenal benda padat, cair, dan gas. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah kita akan mengenali 3 wujud zat, menyelidiki sifat uniknya, dan membantu menentukan wadah yang tepat untuk benda-benda tersebut. Sekarang Ibu minta kalian duduk bersama kelompoknya yang sudah Ibu bagi kemarin ya. Satu kelompok berisi 4-5 orang. Yuk bergerak tertib. Ini Ibu bagikan LKPD dan di meja kalian sudah ada batu, botol berisi air, dan balon. Jangan ditiup atau dimainkan dulu ya. Kita tunggu instruksi selanjutnya. Anak-anak, silahkan buka LKPD kalian pada bagian A. Di sana ada sebuah cerita yang berjudul Masalah Logistik Pramuka. Yuk kita baca sama-sama. Regu Elang akan berkemah. Mereka diminta membawa 3 hal: batu untuk membuat api unggun, air untuk minum, dan udara atau gas untuk pelampung. Namun, anggota regu bingung karena mereka hanya membawa kantong kain yang berlubang. Akibatnya, air habis menetes dan mereka tidak tahu cara menyimpan udara untuk pelampung. Tugas kalian, bantu regu elang memahami mengapa benda-benda tersebut tidak bisa dibawa dengan alat yang sama. Nah, kasihan sekali kan regu elang. Sekarang coba pikirkan apa yang menyebabkan air tumpah dari kantong kain dan mengapa batunya masih tetap aman di dalam kantong sementara airnya habis. Lalu, gimana cara kita menyimpan udara atau gas buat pelampung mereka? Betul sekali kamu Cantika. Lalu kenapa batunya nggak lolos?
Nah, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini secara ilmiah, yuk kita lakukan penyelidikan. Perhatikan panduan langkah eksperimen di tahap 2. Pada LKPD kalian, di meja sudah ada benda uji coba. Ikuti langkah berikut ya. Silahkan lakukan eksperimen ini bersama teman kelompokmu. Ingat, harus gotong royong dan berbagi tugas ya. Jangan ada yang main sendiri. Bagaimana kelompok 1? Batunya pas ditaruh di dalam gelas, bentuknya berubah jadi kayak gelas enggak? Wah, pintar sekali kelompok 1 ini. Berarti bentuknya tetap ya. Silahkan langsung ditulis ya, atau tidak di tabel pengamatan bagian B pada LKPD kalian. Kelompok 2, coba perhatikan airnya yang dituangkan ke mangkuk. Bentuknya jadi seperti apa? Mantap sekali kelompok 2 ini. Kalau airnya ditiup atau digenggam langsung pakai tangan kosong tanpa wadah, bisa nggak? Sip, catat di tabel ya. Lanjutkan ke pengamatan balon. Waktu pengamatan selesai. Sekarang silahkan diskusikan 4 pertanyaan analisis di bagian C LKPD kalian untuk merumuskan rekomendasi solusi bagi regu elang. Tentukan wadah yang paling pas untuk batu, air, dan udara. Baik, waktunya habis. Sekarang saatnya setiap kelompok mengirimkan satu perwakilannya untuk membacakan analisis singkat di depan kelas. Cukup 1 menit saja per kelompok ya. Kita mulai dari kelompok 3. Silakan maju ke depan. Wah, luar biasa kelompok 3. Beri tepuk tangan. Apakah ada kelompok lain yang punya pendapat atau ingin menanggapi? Keren sekali anak-anak ibu. Mari kita berikan penguatan konsep agar tidak ada miskonsepsi ya. Perhatikan papan tulis ini. Benda padat bentuknya tetap, tidak mengikuti wadah. Makanya batu aman di dalam kantong karena dia tidak akan lolos keluar. Nah, benda cair bentuknya berubah mengikuti wadah dan sifatnya mengalir. Itulah kenapa air regu elang habis menetes melalui pori-pori kain. Jadi, butuh wadah yang rapat kedap air seperti botol. Benda gas sifatnya memenuhi seluruh ruangan dan tidak terlihat. Gas butuh wadah yang tertutup rapat dan kedap. Contohnya, balon yang ditiup tadi atau tabung gas. Sekarang, silahkan cek kembali lembar jawaban kelompok kalian masing-masing. Apakah solusi yang kalian berikan tadi sudah tepat secara ilmiah? Kalau ada yang perlu diperbaiki, silahkan dikoreksi sekarang ya. Anak-anak, mari kita merangkum bersama-sama apa yang sudah kita pelajari hari ini. Benda di sekitar kita dibagi menjadi 3 wujud, yaitu padat, cair, dan gas. Pintar sekali. Apa karakteristik utama benda padat? Kalau karakteristik benda cair?
Dan yang terakhir, bagaimana dengan benda gas? 100 untuk kelas 4. Kalian hebat sekali hari ini. Ayo tepuk tangan untuk semuanya. Ibu mau tanya, dari ketiga wujud zat tadi, benda apa yang paling sulit kalian amati saat eksperimen? Dan kenapa benda itu sulit? Wah, bagus sekali jawaban kamu, Diki. Gas memang umumnya tidak terlihat, tapi bisa kita rasakan dan menempati ruangan. Lalu, apa hal baru yang kalian pelajari hari ini? Betul sekali kamu, Erika. Apakah masih ada materi yang membingungkan? Sebagai penguatan di rumah, Ibu beri tugas mandiri ya. Tugas kalian adalah mencari benda dan memotret satu benda padat, satu benda cair, dan satu benda gas yang ada di rumah kalian. Tuliskan juga sifat singkatnya. Nah, hasil fotonya dikirim ke grup WA ya. Nanti akan Ibu jadikan bahan untuk video pembelajaran interaktif kita di pertemuan berikutnya. Mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan mengucap hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas semangatnya anak-anak hebat. Tetap jaga kesehatan. Sampai jumpa di minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah anak-anak semua.